Astagfirullahaladzim mas. Allah Akbar. Gimana ini mas? Astagfirullahaladzim. Dari tadi kita jalan sejauh ini mas. Kita coba langsung. Allah Akbar. Paling ada jalur keluarnya mas. Ayo mas. Astagfirullahaladzim. Kita tersesat di hutan mangrove mas. Sangat pedalaman banget mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong maafkan izin Tuhan. Ntar mas, kita intro dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini tersesat ya mas. Ya, kita tersesat. Tadi kita jalan dari pintu masuk hutan itu sampai sejauh ini ya mas, sampai tersesat itu. Kita berusaha mencari jalan keluarnya. Bismillah, kita menemukan jalan keluarnya mas. Ya, mas. Baik, sebelum memulai mencari jalan keluar pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita selamat di hutan ini ya mas, dan apa yang kita hajati dan teman-teman sekalian terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Ayo mas, kita lanjut perjalanan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Astagfirullah. Mas. Ayo, jangan di sana. Assalamualaikum. Tuh, Alkur. Coba tarik saja ke agak massage ya. Jadi mas. Assalamualaikum. Kenapa anda? Saya kalian. Apakah anda tidak suka kehadiran kami? Ya, Apakah Anda yang menyesatkan kami di hutan ini? ya, Apa alasan Anda menyesatkan kami? kalian tidak suka. Kita datang ke sini tidak sopan mas. Astagfirullah. Kami datang ke sini sopan. Saya dan rekan-rekan saya tersesat. Jadi anda yang melihat. Iya, Anda ditugaskan oleh siapa menyesatkan kami? Siapa? Siapa dia? ya, sama. Sang Ratu. Kita disesatkan oleh sang ratu yang ada di sini mas ya. Jadi yang masuk ke dalam rakanya mas Rasya itu adalah Bawahannya ya? bawahannya ya mas ya. Lalu tugas apa yang kamu lakukan yang itu? Ingin menjadikan kami tumbal? Ya, Mas, kita ingin dijadikan tumbal oleh Astagfirullah. tersebut mas. Ini posisi kita tersesat lagi mas. Bahaya banget. Desak ya. Allah. Astagfirullah. Kami ingin tahu jalur pulangnya, tapi kamu menyesatkan saya dan rekan-rekan saya. Kalau begitu, saya akan hadapi kamu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mas.
Kita sadar Mas. Sadari. Ya, sadari ya Mas. Ya. Kita baru mulai. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tadi disesatkan oleh anak buahnya ratu yang di sini ya Mas ya. Iya Mas. Apa kita langsung lanjut perjalanan? Ya udah kita lanjut perjalanan ya Mas. Ya. Baik. Saya off kan kamera dulu guys, nanti lanjut lagi. Loh Mas, dari tadi Tadi kita terus di sini mulus Mas. 3 kali ini sudah ya Mas. Allah Akbar. Kita tiling dong gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Nah, kita langsung lanjut aja Mas. Sudah. Coba ke arah sana Mas. Ini kan bola sih. Stop. Insyaallah. Itu yang ya. Stop. Assalamualaikum yang. Wahai Dimas, Iya ya. duduklah. Ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Dimas Iya ya. dan kalian semua yang tersesat pada malam ini. Jika kalian mendengar suara ini, maka kalian sedang berjalan di antara dua dunia. Dunia yang terlihat oleh mata dan dunia yang hanya bisa dilihat oleh hati. Kaki kalian melangkah di tanah yang basah, tapi hati kalian sedang diuji antara takut dan berani. Eyang tahu, kalian bukan sekadar anak-anak muda yang membawa kamera dan senter. Ya Dimas, Iya ya. kalian bukan hanya pemburu kisah misteri atau pembuat tontonan malam hari. Kalian adalah pembawa cahaya. Ngerti ya semua? Ngerti ya. Cahaya untuk mereka yang hidup dalam gelapnya kebodohan. Cahaya untuk mereka yang tak tahu arah, dan cahaya untuk diri kalian sendiri yang perlahan mencari makna di balik gelap ini. Tapi malam ini langkah kalian tersesat, betul kan? Betul ya, yang kita tersesat sudah 3 kali diputar balikan ya. Baik. Jalan pulang tampak menjauh. Langit gelap dan suara-suara asing mulai mengusik keberanian kalian. Tapi jangan takut, wahai cucu-cucu Eyang, karena kadang dalam kesesatan manusia justru menemukan kebenaran. Kadang dalam sunyi suara paling jujur terdengar. Eyang datang hanya sebagai petunjuk arah, tapi membawa pesan. Pesan dari hati, pesan dari langit, dan pesan dari tanah yang jauh yang kini memanggil-manggil nurani kita. Tanah itu bernama Palestina
pada tahu kan negara Palestina? Tahu ya. Cucu-cucuku, kalian berada di hutan ini menantang gelap, menyelidiki misteri. Tapi tahukah kalian, di belahan bumi yang lain ada anak-anak yang juga hidup dalam gelap. Bukan gelap hutan, tapi gelap penindasan. Mereka tidak membawa kamera. Seperti kalian, mereka juga membawa senter. Yang mereka bawa hanyalah ketakutan dan doa dari mulut-mulut kecil yang nyaris tak terdengar. Di sana, tangis lebih nyaring dari jerit jin. Di sana ledakan lebih nyata daripada suara gaib. Di sana darah mengalir bukan karena syuting horor, tapi karena peluru sungguhan. Ya, ya. Anak-anak seusia kalian bukan berburu misteri, tapi dikejar maut setiap hari. Apa gunanya kalian menyelidiki dunia tak kasat mata kalau hati kalian sendiri menjadi buta? Cucu-cucuku, Ya, ya. Eyang tak melarang kalian menjelajah, tapi Eyang ingin kalian membawa nurani. Jangan hanya menjadi penonton dunia. Jangan hanya berani saat lampu kamera menyala, tapi takut bersuara saat saudara kalian ditindas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idas taka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma," yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta dan empati mereka ibarat satu tubuh. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya, tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika satu tubuh umat ini terluka, maka seluruhnya harus ikut merasa. Bukan hanya Palestina, tapi siapapun yang ditindas, siapapun yang dizalimi, mereka adalah bagian dari kita. Dan kini tentang jalan pulang kalian ya. Ya, ya. Dengarkan baik-baik. Dari tempat kalian berdiri, ambillah 3 langkah ke arah utara. Dengarkan. Kamu semua berjalan hingga nanti di sana ada suatu pohon yang berdiri sendiri. Di sanalah tempat istirahat sejenak. Duduklah, tunduklah kepala kalian, tarik nafas dan ucapkan Astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Baik ya. Lepaskan semua rasa takut, tenangkan hati kalian. Lalu lihatlah ke langit. Jika bulan masih terlihat, ikutilah cahayanya. Jika tidak terlihat, maka ikuti suara hati kalian yang paling jujur. Baik ya. Jangan panik, jangan berpencar, saling genggam tangan kalian dan teruslah melangkah. Baik. Tapi ingatlah, ini baik-baik Cuk. Ya, ya. Eyang tidak akan selalu ada untuk menuntun kalian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah jauh dari setiap hambanya yang berjalan karena kebaikan. Peganglah ayat ini. Jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7.
Ingat, kalian hidup bukan hanya untuk menonton dunia, tapi untuk menjadi bagian dari perubahan. Baik Eyang. Jadilah cahaya, bukan sekedar pencari hantu. Jadilah suara, bukan sekedar gema. Jadilah hati yang hidup, bukan hanya tubuh yang berjalan. Baik Eyang. Baik Eyang. Ketika kalian pulang nanti, jangan pulang sebagai anak-anak yang sama. Pulanglah sebagai penyampai pesan, sebagai pengunggah hati, sebagai penjaga nurani. Baik Eyang. Dan kalau kalian masih takut, ingatlah, wahai cucu Eyang, yang lebih menakutkan dari gelapnya hutan adalah hati manusia yang tak lagi punya belas kasihan. Benar ya, Dimas? Benar Eyang. Itulah pesan yang Eyang bawa malam ini. Baik. Jaga diri kalian baik-baik ya. Baik Eyang. Jangan saling tinggalkan dan teruslah menyala untuk mereka yang kehilangan cahaya. Baik Eyang. Eyang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, kita lanjut ya, Mas. Tadi ke arah utara ya, Mas? Ke arah utara tidak. Ya, ke sana aja, Mas. Utara berarti. Nanti pindah ke HP Mas Arsa ya. Ya. Saya off kan kamera dulu guys, nanti lanjut lagi.